Jumpa kembali bersama dengan saya Petrus Manusia. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini, kembali saya menayangkan pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai rupiah melemah, di mana saat ini dolar sudah mencapai 18.000. Nah, beliau menanggapinya dengan santai, dengan cara berpikir lain. Nah, bagaimana tanggapan beliau? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lalu kemudian share seluas-luasnya. Nah, saya nggak panjang lebar. Mari kita saksikan dengan seksama sebagai berikut. Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah, ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menampilkan beberapa angka. Angka ini mungkin tidak menyenangkan bagi banyak pihak, tapi harus kita hadapi. Saudara-saudara, kita mengerti dan kita paham bahwa selama 7 tahun belakangan ini dikatakan bahwa ekonomi kita tumbuh 5% tiap tahun. 7 tahun kali 5 berarti 35% pertumbuhannya. Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30%, 35%. Tapi kenyataannya itu yang saya katakan, saya merasa ditohok. Waktu saya jadi presiden, ini data ini muncul katakanlah 2 bulan setelah jadi presiden. Kenyataan bahwa setelah 7 tahun tumbuh 5%, masa penduduk miskin tambah? Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah, yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan, turun. Saudara-saudara, katanya negara tambah kaya 30%, toh rakyat miskin tambah, kemudian kelas menengah berkurang. Dan ini juga yang harus kita waspadai, bahwa yang tambah kaya ternyata hanya segelintir orang. Jadi saya kembali, saudara-saudara, bahwa akhirnya harus kita lihat bahwa ini berarti sistem kita keliru. Sistem ini keliru. Karena apa? Kalau orang miskin tambah, yang menengah juga berkurang, berarti yang menikmati pertumbuhan ini hanya segelintir orang saja. Dan ini tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi kita, cita-cita kemerdekaan kita. Tidak sesuai dengan keinginan pendiri-pendiri bangsa kita. Kita merdeka, kita ingin rakyat kita hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Dan kemakmuran tidak bisa dengan sistem yang keliru seperti ini. Ini yang saya yakini dan ini yang akan saya kerjakan untuk saya penuhi sumpah saya kepada rakyat untuk menjaga kepentingan rakyat sesuai dengan sumpah saya waktu saya dilantik, saudara-saudara sekalian. Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik. Saudara-saudara, apa yang saya sampaikan belasan tahun yang lalu, yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir keluar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Dalam bahasa yang keren, bahasa Inggris, yang terjadi adalah
net outflow of national wealth. Kekayaan nasional kita mengalir ke luar negeri. Dan sekarang ini diakui oleh PBB. Angka-angka PBB mendukung premis saya sekian belas tahun yang lalu. Dari PBB, Comtrade, ya, United Nations Comtrade, yang diolah oleh Dewan Ekonomi Nasional kita. Kalau kita lihat selama 22 tahun, bangsa Indonesia sebagai bangsa sebenarnya telah untung. Hanya 5 tahun kita tidak untung. Agak kurang. Tapi dari 22 tahun, 17 tahun kita untung. Dan keuntungan kita adalah 436 miliar dolar selama 22 tahun. Kali 17.000, berapa triliun. Kemudian, kalau kita lihat selama 42 tahun, kekayaan kita sebenarnya adalah 683 miliar dolar. Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah, ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar. Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita. Tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan kita. Saudara-saudara sekalian, apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB yang terjadi adalah yang disebut under invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi. Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun. Saudara-saudara, ini semua data keluar. Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang, ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Saudara-saudara sekalian. Dan ini sedang saya perbaiki semua. Saudara-saudara, ada perusahaan milik negara, BUMN, jumlahnya luar biasa. Waktu saya jadi presiden, saya baru tahu. Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300.
Waktu saya jadi presiden baru saya tahu. Jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih berapa Menseknek? Kurang lebih sudah 240 yang kita tutup. Nggak ada yang untung, rugi terus. Perusahaan negara milik rakyat 200, kalau tidak salah kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah. Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240. Ya benar, Menseknek, 240. Itu kalau dihitung umpamanya 4 direksi sama 4 komisaris, itu 8 kali 200, 1.600. Kalau gajinya masing-masing 50 juta rupiah sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu. Sudah rugi, minta bonus lagi. Sudah kita tutup. Kita menghemat triliunan hanya dari nutup perusahaan-perusahaan yang nggak benar. Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka. Nah, apa yang disampaikan oleh presiden kita tadi itu semuanya bertujuan baik. Tapi apa juga yang disampaikan oleh para ekonom, pihak oposisi, perlu juga diantisipasi. Perlu kehati-hatian. Karena itu juga akan berbahaya. Kalau terus dolar naik, maka bahan bakar pun terus naik. Nah, kalau bahan bakar naik, maka transportasi naik, harga-harga barang pun juga mengalami kenaikan luar biasa. Dan pernyataan-pernyataan dari luar yang sering mengatakan akan terjadi reformasi jilid yang kedua, ya bisa saja itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, yang paling rugi adalah kita sendiri, rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu, doa dan harapan saya, presiden kita segera mengambil kebijakan yang tepat untuk mereformasi ekonomi kita, mereformasi penegakan hukum kita. Penegakan hukum itu artinya undang-undang perampasan aset itu harus segera disahkan supaya uang-uang yang dikorupsi selama ini bisa diambil, dan ketika diambil itu maka dana kas negara ada peningkatan, maka ekonomi kita pun juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Investor juga merasa aman dan merasa Indonesia itu tempat investasi yang baik. Nah, tapi kalau terus terjadi gelombang demonstran, gelombang oposisi yang bertindak di lapangan, dan pengalaman-pengalaman kita selama ini, kalau ada demonstran-demonstran ini, seringkali korbannya rakyat, fasilitas umum, ya, dan ujung-ujungnya rakyat jadi korban. Anggaran itu harus disiapkan untuk mengatasi itu. Nah, maka dari itu harapan saya pemerintah dalam hal ini dan juga menteri-menteri yang terkait segera mengambil langkah-langkah yang tepat. Nah, demikian tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Terima kasih.